Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Asami dengan NIM A11 2022 14 647. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang bernama Ticketing App. Oke, sebelum saya menjelaskan codingannya, saya akan memperlihatkan atau mendemonstrasikan aplikasinya. Di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Bisa dilihat ini adalah halaman dashboard adminnya yang terdapat total data dari event, kategori, dan total transaksi. Pada manajemen kategori, di sini kita mendapatkan fitur CRD, kita bisa membuat data, misal kakak. Nah, kita akan bisa mengedit, menghapus, dan juga itu sudah mengedit datanya. Pada event juga sama, kita bisa melihat, bisa mengisinya, dan di sini juga terdapat relasi pada kategori, dan juga bisa menambahkan gambar, lalu bisa menghapus dan juga mengedit. Pada histori pembelian ini hanya bersifat read only, yaitu hanya mengaget data histori pembeliannya. Lalu saya akan melanjutkan ke webnya, yang dimana atau routingnya. Apa itu MVC? MVC merupakan model view controller yang dipakai oleh Laravel sebagai arsitektur yang dipakai oleh mereka. Lalu model view controller memiliki tugasnya masing-masing. Model memiliki tugas untuk mengelola data seperti relasi dan query database-nya. Lalu untuk si view memiliki tugas untuk menampilkan data, dan lalu controller memiliki tugas untuk mengatur alur logika bisnis yang dipakai oleh yang didesain oleh kita. Jadi seperti ini, pertama diawali dengan root. Root akan dilempar ke controller, yang dimana apakah di controller tersebut terdapat logika ataupun yang menyambungkan ke database atau model. Jika tidak ada kedua tersebut, maka akan langsung ditampilkan halaman blade-nya saja. Nah, bisa dilihat pada root ini. Ini adalah root yang untuk admin, di mana terdapat dua middleware. Yang pertama adalah autentikasi, yaitu login. Yang kedua adalah apakah dia adalah admin atau tidak. Nah, pada root admin ini adalah dashboard controller yang fungsinya adalah untuk mereturn si halaman dashboard tadi. Yang misalnya tadi ada total 3 data. Lalu untuk root si kategori, saya lihat di sini terdapat berbagai function yang dimana ada get, store, lalu update, dan delete. Nah, sini fungsi data akan mendapatkan semua data kategori, lalu akan di-return ke halaman ini dengan data kategori. Lalu di sini adalah fungsi untuk meng-create data si kategori, validasi dulu, lalu ini adalah untuk mencegah apakah ada data yang belum diisi. Jika belum diisi, maka akan di-return notifikasi ini. Lalu untuk kategori akan di-create. Lalu setelah di-create akan dikembalikan ke halaman ini dengan pesan notifikasi sukses. Selanjutnya adalah event controller, yang dimana kurang lebih masih sama, tetapi untuk request validasinya saya pisahkan ke halaman ke file yang berbeda agar bersifat dinamis, yang dimana part yang ada pada kontrol tidak perlu berantakan ataupun harus dirubah satu persatu per function. Nah, di sini juga terdapat sama-sama ada validasi, lalu sini untuk eh, si penyimpan gambarnya, cross gambar, namanya, lalu tempat penyimpanan, lalu divalidasi gambarnya. Lalu setelah semua sudah divalidasi, maka akan dibuatlah data event tersebut, lalu akan dikembalikan ke halaman ini dengan pesan sukses. Untuk show ini adalah tunjukkan detailnya, di mana akan mengambil data berdasarkan ID, lalu akan ditampilkan semuanya pada halaman ini dengan data event, kategori, dan tiket ini. Data update masih sama seperti store, yang berbeda adalah bagian akhirnya, di mana jika terjadi suatu error ketika memperbarui datanya, maka akan di-return notifikasi error ini. Lalu untuk destroy, nah, untuk menghancurkan data
yang sudah dibuat ataupun data yang sudah ada berdasarkan ID. Kita bisa lihat ini adalah function delete, lalu dia akan dikembalikan ke halaman ini dengan pesan sukses. Untuk history, ini hanya untuk bersifat get data saja dan get by ID, yaitu detail. Bisa dilihat, ini adalah fungsi untuk mengget all semua data order. Lalu di sini adalah mengget data order by ID beserta detail-detailnya yang berdasarkan si data history ataupun ID. Lalu akan di-return ke halaman ini dengan data si order. Nah, untuk ini ciklatnya. Nah, ini adalah untuk pembuatan data yaitu store yang juga masih sama seperti si event yang dimana saya request validasi saya pisahkan. Setelah divalidasi, maka data akan dibuat dan akan di-return ke halaman ini dengan pesan notifikasi sukses. Dan untuk si update-nya juga masih sama berdasarkan ID, lalu divalidasi. Setelah divalidasi, akan di-return ke halaman ini dan di-return dengan pesan sukses. Setelah update ada function destroy atau penghapusan data masih sama seperti sebelumnya, yaitu uh, berdasarkan ID dicarinya setelah mendapatkan ID tersebut akan dihapus datanya dan akan di-return ke halaman ini dan pesan sukses ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas modelnya. Yang pertama itu ada user, yang dimana user ini terrelasi dengan si order dengan si event, yang dimana user itu mempunyai banyak order dan user mempunyai banyak si event, yang artinya satu user itu bisa mempunyai banyak order dan mempunyai banyak si event. Nah, itulah adalah maksud dari hash many. Selanjutnya akan ke tiket, yang dimana tiket tersebut mempunyai relasi ke event, detail order, dan si order, yang dimana si tiket itu bilang so event, yang dimana satu event itu bisa ada banyak tiket. Lalu untuk si detail ordernya yaitu hash many, yang dimana satu tiket tersebut bisa mempunyai banyak detail order. Jadi satu tiket itu bisa mempunyai banyak item dari detail order. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu untuk shader itu adalah tiket tersebut mempunyai many to many ke si order berdasarkan tabel si detail order yang dalamnya ada pivot jumlah dan subtotal harga pada si detail ordernya. Jadi sama saling terhubung. Lalu untuk si order itu mempunyai relasi terhadap user, tiket, event, dan detail order, yang dimana si order itu akan direlasikan ke user, yaitu belongs to, dan juga order tersebut akan direlasikan ke tiket, yaitu many to many. Penjelasan masih sama seperti yang ada pada si tiket. Untuk si event, akan direlasikan ke event, masih untuk penjelasannya, satu event tersebut bisa memiliki banyak order. Nah juga detail order biasanya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu mempunyai banyak ke detail order. Jadi satu order bisa mempunyai banyak detail order. Nah, untuk kategori mempunyai relasi ke table event, yang dimana satu kategori bisa mempunyai banyak event. Lalu untuk event masih sama saja, dia direlasikan ke tiket, kategori, user, dan order. Seperti event mempunyai banyak tiket, si satu kategori mempunyai banyak berbagai satu kategori mempunyai banyak event, habis itu satu user bisa mempunyai banyak event, habis itu satu event bisa mempunyai banyak order. Untuk detail order, dia terrelasi dengan order dan si tiket, yang dimana satu detail order satu order tersebut bisa mempunyai banyak detail order dan satu tiket bisa mempunyai banyak detail order. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk modelnya, yang dimana ini sudah direlasikan ke berbagai macam table. Lalu selanjutnya itu ada reasoning dan stabilitas
Sistem yang di mana, sistem ini sudah mempunyai, strict type validation yang di mana, ada masalah input data maka akan memblokir data tersebut sebelum masuk ke controller dan hasil database itu selalu bersih. Lalu ada, handling ketika terjadi sebuah error, misalkan seperti tadi yang ada pada gambar atau sesuatu. Nah ini, maka akan dicegah dengan munculnya notifikasi error dan data tersebut tidak akan masuk ke database. Lalu yang ketiga, maksud saya adalah ini sudah dibuat jadi relasi, sudah terhubung ke berbagai macam tabel. Untuk kesimpulannya, panel admin ini sudah aman, terproteksi oleh middleware, lalu sudah efisien dan lebih robust. Sekian dari, presentasi saya. Saya mohon pamit jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih.